kurikulum belajar gimana, terus kita bikin sendiri juga bisa lah ya. Cuman saya kan kerja ya, jadi kan nggak bisa full lah sama anak gitu kayaknya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ini saya lagi libur ya, sambil nungguin suami pulang. Saya mau bungkus lumpia. Ini saya udah punya isiannya, itu udah lama sih. Saya bekukan karena kebanyakan kemarin. Terus ini ada kulit lumpia. Kulit lumpianya beli jadi. Soalnya saya kalau bikin itu kayak nggak bisa tipis banget sama crispy gitu. Akhirnya mesti beli. Ini yang beli suami saya kemarin, sekalian beli apa itu kulitnya dimsum itu loh, somai sama ya beli-beli gitulah. Oke teman-teman, hari ini saya mau sedikit share ya. Kan ceritanya begini ya teman-teman. Anak saya yang kecil itu yang TK, itu TKA ya. TKA itu sudah mulai playgroup B. Saya kan masukin dia mulai playgroup A ya. Mulai playgroup B semester 2 itu kan udah mulai sekolah online gitu ya. Nah, ketika naik ke TKA itu SPP-nya udah naik gitu ya. Naiknya ya lumayan lah. Hampir 100.000 gitu. Oke. Nah, kehebohan ini bermula dari salah satu info dari salah satu orang tua bahwa SPP untuk nanti ketika anak saya TKB itu naiknya tuh hampir 2 kali lipat gitu ya. Sebetulnya memang sudah ada pemberitahuan awal kalau memang akan naik, karena dulu itu kan kalau misalnya uang alat, jadi di anak saya itu ada uang SPP sendiri, uang alat sendiri yang kayak buat beli apa itu barang-barang keperluannya itu ya, kayak krayon atau kayak kertas-kertasnya itu ada sendiri gitu. Dulunya itu diangsur 4 kali di semester sebelum kenaikan kelas gitu ya. Katanya udah nggak ada lagi karena udah dijadiin satu sama SPP ya. Saya pikir oke lah kalau naik, berarti kan memang sama uang alat, sama kalau misalnya mereka ada acara makan bersama itu kan ada uang makan juga. Jadi SPP sendiri, uang alat sendiri, uang makan sendiri. Nah, katanya sih sampai lebih dari sampai hampir 2 kali lipat gitu kenaikannya itu. Lebih dari 50% lah, hampir 100%. Nah, itu akhirnya memicu beberapa orang tua gitu ya untuk ya pasti bereaksi gitu loh ya. Ada yang di sekolahnya anak saya tuh ya, di kelasnya anak saya tuh ada 2 itu yang mengundurkan diri dari sekolah gitu. Terus anaknya tuh di homeschooling sendiri. Ada juga yang dileskan gitulah ya. Terus di kelas sebelah juga ada lah macam-macam gitu. Pokoknya mereka itu nggak sekolah di TK-nya anak saya itu, tapi dileskan atau di homeschooling gitu ya. Nah, itu yang jadi yang lainnya tuh kayak gimana ya? Gimana ini ya? Aduh, masa anak kita kan sekolahnya juga anaknya nggak sekolah ya. Anaknya kan masih belum boleh hadir di sekolah gitu ya. Masih online. Nah, online kan tahu sendiri ya gitulah ya, seperti online pada umumnya kan pasti dibandingkan kalau sekolah onsite otomatis ada bedanya gitu ya. Dan juga kalau online itu kan kita sebagai orang tua itu kan memang lebih repot ya, lebih dituntut untuk mengajari anak gitulah ya. Mana nih SPP-nya naik tapi ras gitu, macam-macam lah ya. Ada yang kayaknya sih mau keluar atau gimana gitu. Nah, bagaimana dengan saya? Nah, saya juga sedikit agak terpengaruh ya dengan berita-berita seperti itu gitu ya. Terpengaruh lah dengan ini gimana ini kok naiknya hampir, ngeri lah pokoknya kalau hampir 2 kali lipat itu ya. Ntar ya saya mau lihat, saya ungkep api ayam soalnya sebentar.
Oke, saya lanjutkan tuh ungkep hati ayamnya masih sedikit lagi. Ini udah saya mau bungkus nih, ada yang halus ada yang kasar. Yang halus di luar aja deh ya, terserah sih sebetulnya. Nah, bagaimana dengan saya gitu ya, saya ini ya agak terpengaruh gitu ya. Nah, yang pertama kan anak saya mau saya pindahkan ke TK yang ya harganya atau SPP-nya lebih terjangkau kan gitu. Terus saya hitunglah gitu. Kalau misalnya kan kelebihan, ternyata antara kelebihan kemahalan misalnya 200.000 lah ya, kalau kemahalannya 200.000 dikalikan setahun, ntar anak saya kan cuma TKB aja, dikalikan setahun berarti cuma 2.400.000 ya kemahalannya. Nah, kalau 2.400.000 itu kalau masuk sekolah baru apa ya boleh gitu loh, belum lagi nanti seragamnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya mikir akhirnya udah deh, daripada gitu ya mending biarin aja di sekolah lama. Kalau kita masukin ke sekolah baru juga nanti biayanya lebih banyak gitu ya. Terus saya tuh juga ini jadi satu terus saya juga ini dilem sama air biar rapet, ininya dilem sama air ya. Terus saya juga pikir ya udahlah di sekolah lama aja deh, cuma 2.400.000 juga kemahalannya juga nanti kalau dimasukin sekolah baru saya taruh sini aja ya, juga nggak bisa gitu, kita keluar biaya lagi gitu ya. Yang kedua, mengambil langkah seperti beberapa orang tua, yaitu anaknya di homeschooling. Nah, kalau itu jelas saya nggak bisa ya. Mungkin kalau kurikulum mungkin itu kan ya, mungkin ya kalau kurikulum ya mungkin kita bisa lah ya nyari-cari di internet kurikulum belajar gimana, terus kita bikin sendiri juga bisa lah ya. Cuman saya kan kerja ya, jadi kan nggak bisa full lah sama anak gitu, kayaknya nggak mungkin lah ya gitu. Jadi nggak mungkin lah kalau tak homeschooling sendiri. Selanjutnya pilihan ketiga adalah anaknya tuh diileskan atau diikutkan bimbingan belajar. Nah, kalau bedanya sekolah sama les itu kan ya memang kalau kita tuh TK tuh bukan sekolah ya, tapi ada lembaganya ya. Bedanya kalau di lembaga, ada lembaganya itu kan memang satu ada kurikulumnya, yang kedua pasti ada raport ya, terus ada selain raport ya jadi memang ada ijazahnya gitu deh. Walaupun memang masih jadi polemik ya, maksudnya saya juga nggak tahu kalau masuk SD tuh harus ada ijazah TK apa nggak tahu saya ya, belum tahu kepastiannya. Kalau di berita-berita internet ada yang bilang minimal 1 tahun, itu dibuktikan dengan apa saya juga nggak ngerti gitu, masih belum tahu lah. Nah, memang bedanya itu ya. Nah, kalau les kan misalnya les sama orang atau les sama, kalau sama bimbingan belajar mungkin masih ada ya raportnya atau reportnya itu gimana. Tapi kalau les perorangan sama siapa kayak atau sama siapa gitu kan ya sudah ya, pulang habis les ya sudah kan, nggak ada ya. Itu yang mungkin kalau misalnya kita di lembaga kan ya bedanya ya itu tuh. Terus selanjutnya saya tuh pertimbangan ya teman-teman ya, anak saya kan masih 5 tahun. Sebetulnya anak sebegitu tuh kan nggak ngerti ya, nggak disekolahkan itu kan ya dia nggak ngerti ya. Kita nggak sekolahkan ya dia pasti diem aja karena nggak ngerti gitu kan ya. Nah, kitanya sebagai orang tua kan ya yang mengambil keputusan gitu, karena saya punya pengalaman sendiri ya. Saya tuh dulunya kan SD kelas 5 itu pindah sekolah gitu, dari satu sekolah ke sekolah lain. Nah, saya itu mungkin orang tua saya ya belum seperti sekarang ya, mungkin nggak sedemikian lah perhitungannya gitu ya. Saya itu nggak ditanyai gitu mau sekolah di mana gitu tuh nggak ditanyai. Nah, akhirnya ketika saya masuk ke sekolah baru tuh saya tuh mengalami culture shock gitu, karena di sekolah yang baru saya kelas 5 itu ternyata berbeda sekali environmentnya gitu. Menurut saya sih sekolah saya yang terdahulu tuh lebih baik dalam kacamata anak gitu loh ya.
Nah jadi waktu itu emang saya nggak ditanyai kamu sekolah di mana ya, enggak ya. Mungkin orang tua waktu itu yang merasa apa sih anak paling ya nggak ngerti, ya wis terserah lah pak sekolah di mana ya terserah kan gitu. Nah akhirnya itu terbawa teman-teman sampai saya itu dewasa. Saya tuh sering masih kadang-kadang, sekarang sih udah enggak lah ya, saya sering mempertanyakan gitu, kenapa aku kok dulu sekolahkan di sini. Karena saya ngerasa ketika saya tuh sekolah di sekolah baru, pendidikan saya tuh mandek. Jadi saya ngerasa tuh kelas 5 itu dan kelas 6 itu saya kayak nggak dapat pelajaran apapun gitu loh, karena saya nggak bisa ngikuti pelajaran ya. Saya itu sering nangis di sekolah, terus nggak nyaman dengan lingkungannya gitulah, nggak apa ya, nggak cocok dengan lingkungannya. Terus saya itu nggak bisa konsentrasi dalam belajar, semacam-macam gitu ya. Jadi saya tuh ngerasa kayaknya sekolah saya tuh cuma sampai kelas 5 awal, dan ketika saya tuh pindah ke sekolah baru saya tuh merasa ya soalnya saya ngerasakan sendiri, ngerasa nggak mendapatkan pendidikan yang baik gitu. Dan itu saya omongin gitu, pernah saya tanyakan juga gitu ya, gitu ke orang tua saya. Nah saya juga nggak mau ya nanti ketika ya anak saya kan nggak selamanya kecil gitu, ketika anak saya besar terus nanya, cuma aku dulu tuh nggak di TK kan, nah atau saya tuh karena jasa atau apalah ya, mungkin ya itu mungkin keputus apa ya, pemikiran saya sendiri sebagai orang tua, saya juga nggak tahu. Cuman saya memang mengantisipasi hal itu terjadi gitu ya. Jadi saya mungkin akan terus gitu ya, terus sekolahin anak saya di tempat yang ya sekarang ini gitu ya, walaupun ya gitulah keadaannya gitu ya, nanti sekolahnya masih online, nanti mungkin akan lebih mahal, tapi mungkin saya akan terus. Nah nanti SD-nya gimana gitu, suami saya udah bilang kalau mungkin di tempat itu lebih mahal ya, mungkin kita nyari tempat lain ya yang lebih murah gitu. Cuman sekarang untuk sampai selesai TKB mungkin masih tetap di tempat itu gitu teman-teman. Oke gitu ya teman-teman ya, curhat-curhat saya ini seputar sekolahnya anak saya yang ini yang kecil. Oke. Terima kasih untuk perhatian teman-teman. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Ini saya udah selesai, nanti tinggal goreng lumpia. Sampai jumpa. Dadah.